Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Sebelumnya perkenalin, nama saya Wisnu Romanto dari angkatan 2018. Oke semuanya, kenalin, nama aku Muhammad Noval. Teman-teman biasanya manggilnya Mas Muno ya. Kebetulan di sini sebagai artis ya. Artis. Iya, boleh. Oke, semuanya kenalin, aku Takur dari angkatan 2018 gitu. Lanjut Kang Fajri. Ya, perkenalkan, aku Fajri Ansyah dari angkatan 2018 juga. Oke, jadi pada kali ini kita akan melakukan kegiatan yang namanya, kita ngapain Pak? Jadi kali ini akang-akang ini bakalan diminta untuk sharing-sharing dan cerita-cerita seputar pengalamannya di Gema. Tapi akang-akang ini bakalan bercerita sambil menggambar. Caranya, di meja kita udah nyediain kertas dan juga pensil warna. Nah, nanti akang-akang bakalan diminta untuk menggambar apapun yang berkaitan dengan Gema secara bergiliran menggunakan pensil warna yang sudah disediakan. Tapi sebelum menggambar ada pertanyaan di setiap pensil warna yang harus dijawab. Barulah habis itu boleh dipakai menggambar. Di akhir kita lihat siapa yang gambarnya paling bagus. Kita menentukan urutan gimana kalau dari umur guys. Boleh. Boleh ya? Ini tahun berapa? 2000. 2000. Bulan Bulan Juli. Juli, 2000 Agustus. 2000 Juni. 2000 November. Berarti paling muda, September. Wisnu. Oh, dulu. Paling tua dong, paling tua. paling tua dulu. Paling tua. dong. Muno dong. Iya, Oke. Muno. Sok. Karena aku tadi paling tua ya. Ya, Ya, Padahal aja paling tua. Yang warna apa ya? Pink kali ya guys ya. Boleh. Boleh. Oh ini pertanyaannya guys. Oke. Pertanyaan nomor 1. Hah, susah ya. Ini agak melingkar-melingkar ya. What's the question? Nomor 1, menurut kalian setelah 3 tahun di Gema, makna Gema itu apa sih? Wah, aduh. kebetulan banget sih teman-teman, aku udah di Gema itu 3 tahun ya. Dari tahun 2018, 19, 20 sama hari ini. Maksudnya tahun ini 2021. 4 tahun loh. 4 tahun. Ya pokoknya 3 tahun lah di pengurusan. Ya, mungkin maknanya sih, makna Gema itu menurut aku sih sebuah organisasi yang kita itu nggak cuma terfokus pada proker aja teman-teman. Di sini kita punya tujuan khusus lain atau nggak misi lain, yaitu kita dakwah sebenarnya ya. Jadi kita tuh ngapain aja selain organisasi biasa, kita punya misi untuk dakwah tentang Islam ke teman-teman yang lain, terutama di Islam juga di FTG kayak gitu teman. Itu sih dari aku ya. Fajri, dari Fajri. Juli. Boleh jawab aja. Nanti kita ganti-gantiannya warna ini ya. kalau misalkan bagi aku makna Gema tempat berkumpul ya, mungkin di mana ada lingkungan yang mendukung gitu. Lingkungan yang mendukung di perkuliahan gitu kan. Kita tahu di perkuliahan teman-temannya tuh benar-benar heterogen gitu. Kemudian kan di SMA aku dulu sering kumpulnya sama teman-teman yang Islam gitu, yang maksudnya yang organisasi rohis gitu. Jadi di Gema itu sebagai tempat untuk melanjutkan lingkungan tersebut gitu. Jadi di situ ya bisa ketemu nih akang-akang yang 3 ini nih. Begitu sih. Dari Takur. Silakan digambar. Boleh, kalau dari aku tadi apa sih? Lupa pertanyaannya. 3 tahun di Gema, makna Gema itu apa? Jangan gambar lagi dong. Filter dong. Jangan gambar. Pengen nangis lagi. Oh iya. Kalau menurut aku 3 tahun di Gema, mungkin kalau tadi kamu mau organisasi, terus Kak Fajri organisasi juga tadi ya. Aku gak beda jauh sih, kalau aku juga tempat berkumpul. Jadi kayak, kalau aku lebih ke keluarga sih, apalagi yang Gema 2018 gitu ya. Soalnya aku dari awal masuk banget itu kayak bener-bener gak punya teman gitu, kayak bingung pengen temenan sama siapa gitu. Takutnya juga di kampus kan temennya kita nggak tahu ya, kayak takutnya ada yang nggak benar gitu. Nah dari itu makanya aku masuk Gema gitu. Nyari teman-teman yang agak bener lah, gitu. Bukan agak bener, emang bener ya, emang paling bener kayaknya. Menurut aku paling gemer, paling bener gitu di FTG gitu, di kampus gitu kan. Jaga-jaga aja lah, jaga diri gitu. Salah satunya dengan cara nyari teman-teman kayak gini, gitu Pak dari aku. Lanjut ke Kang Wisnu. Boleh. Mungkin kalau dari saya sendiri,
kurang lebih sama sih dengan akang-akang sebelumnya ya. Dan mungkin kalau misalnya di organisasi sendiri, Gema pun menurut saya organisasi yang cukup unik ya, karena selain kita membangun relasi bersama teman-teman dari himpunan geologi juga kita pasti mengemban misi khusus, benar kata Kang Muno sebelumnya gitu. Kita perlu mengemban dakwah. Jadi dari gambarnya agak lama ya. Iya ini, aduh, inspirasinya harus disarikan dulu dari tempat ini. Cepet banget gambarnya ya. Oh iya dong. Oke, sambil nunggu Wisnu gambar langsung aja jadi kita ambil lagi berikutnya. Aku yang ngambil. Betul. Iya dong. Iya ganti-gantian dong. Warna apa ya? Gimana kalau oranye ya? Keren bagus tuh. Keren. Nanti aja ya sih? Keren. Lihat dulu. Kayaknya HMG nggak sih sekarang? HMG ya? Iya HMG dulu aja ya. HMG dulu sih. HMG banget nggak sih? Oh iya, boleh. Iya boleh. Boleh, HMG. Menurut kalian selama 3 tahun berorganisasi di Gema, atmosfernya tuh kayak gimana sih? Oke. Ya, atmosfer di Gema Kita sekarang. bumi banget. Aku kebayangnya atmosfer stadion. Apa ya? Ya beda gitu kalau atmosfer Gema tuh. Gema banget. Gimana banget? Iya. Gak bisa dijelasin Nggak lagi. bisa dijelasin, kayak emang harus untuk merasakan atmosfer tuh harus masuk ke Gemanya langsung. Iya. Nggak bisa, Bener. betul, nggak bisa dijelasin gitu. Bukan nggak bisa sih, kayak sulit. Kerasa banget itu kalau misalkan offline kayak kumpul gitu. Apalagi kalau misalkan mabit bareng itu udah wah kayak lanjut bareng, tilawah bareng gitu. Sarapan bareng, bahkan biasanya habis sarapan tuh kayak game gitu di arboretum. Arboretum. Iya, lama enggak ini. Kayak gitulah, Gema banget itu bagi aku. Mungkin aku dulu. Boleh, aku boleh. Gambar. Gambar. Gambar dulu. Kalau menurut aku tadi atmosfer di Gema ya? Iya. Kalau aku kan jujur orangnya agak apa ya, agak frontal lah. Suka ngomongnya agak dijaga kadang gitu. Tapi kalau masuk Gema tuh apa ya, kayak ketahan semua gitu, kayak adem gitu, kayak gak bisa kayak ngomong kayak pokoknya ngomong yang gak baik lah ya. Kalau di Gema tuh kayak semua ketahan gitu, kayak ya pokoknya adem aja gitu di Gema tuh. Boleh lanjut paling Kang Muno. Kang Wisnu. Oh Kang Wisnu boleh. Mungkin kalau dari saya sendiri, ini sebenarnya agak luas ya maknanya kan, bisa dilihat dari organisasi dan mungkin dirasa kayak gimana kan di rumah sendiri ya kan, kurang lebih sama ya kayak organisasi-organisasi di HMG lainnya gitu. Dan mungkin tapi kalau misalkan dari apa ya, dari segi rasa lingkungannya sendiri, kalau menurut saya ya bener sih, adem, nyaman juga, dan mungkin kurang lebih sama sih sama pertanyaan sebelumnya. Mungkin bisa dilanjut ke Kang Muno. Oke. Ada berbagai atmosfer. Yang pertama itu mungkin karena tahun pertama kita masih offline teman-teman ya, yaitu atmosfernya hangat teman-teman. Jadi ada atmosfer hangat dari sentuhan, apa ya maksudnya, bukan sentuhan. Karena kita kan waktu offline kita ada mabit ya, jadi ada malam bintang dulu sih. Malam Malam bintang takwa. Kirain malam bintang. Jadi ada malam bintang dan takwa itu kita tuh benar kata saja, kita kumpul sama-sama di suatu masjid dan kita melaksanakan berbagai macam kegiatan ya kan. Bisa dari ibadah, bisa dari diskusi, bisa dari mentoring, banyak lah. Itu tuh kerasa gitu kehangatannya tuh, mulai dari kita berbincang bersama kayak gitu. Lalu di tahun kedua ketiga itu ada namanya COVID-19. COVID-19 itu menyerang teman-teman. Jadi tapi apa ya, si hangatan ini nggak hilang teman-teman, tapi berubah bentuk. Yang dari hangatnya dari sentuhan, sekarang hangatnya melalui online gitulah. Online juga berubah gitu ya. kan. Tapi yang hebatnya sih mungkin menurut aku tetap terjaga gitu sih UH-nya. Dan juga mungkin karena COVID-19 alhamdulillah udah agak mereda, jadi kita semua bisa kumpul hari ini teman-teman ya. Soalnya aku ketemu Wisnu tuh kayaknya udah lama banget ya. Betul. Baru hari ini ketemu guys. Keren sih. Sedih banget sih. Boleh dilanjut Mas Tafakur, diambil pulpen. Masih warna. Warna apa ya? Bebas. Ini dah. Warna apa itu? Warna coklat. Coklat. Menurut kalian, selama 3 tahun di Gema, siapa yang paling berkesan di Gema dan kenapa? Waduh. Apa tuh yang berkesan? Pertama, boleh banyak orang ya? Satu sih. Oh, satu aja. Satu. Satu aja. Jangan saya nggak mau ikut video ya. Paling siapa menurut aku paling berkesan itu Kang Fahren.
Amirul Gema 2016, berarti kepengurusan 2019. Kang Fahren tuh apa ya, bisa bikin kita semua tuh anggota Gema tuh kayak apa ya, ini kita bukan sekedar LDF loh gitu, kita LDF tapi nggak kaku-kaku banget gitu, bikin Gema nih nggak bisa dipandang sebelah mata gitu. Itu aku kayak ngeliat banget kayak Kang Fahren tuh kayak keren lah gitu. Kalau misalnya dari saya sebenarnya Kang Uje sih gitu, karena mungkin di pengurusan Kang Uje sendiri kan apa ya, 18 tuh paling banyak keep in touch ya gitu, selain Darul Akram ini yang Arkan Ulul Albab, sorry. Darul Kabinet. Malu. Boleh dilanjut ke selanjutnya. Oke. Jadi tadi Kang Tafakur, Kang Uje. Kang Fahren. Kang Wisnu, Kang Uje. Iya. Aku Kang Arkan deh. Enggak, ini bukan bahasa mereka, emang jujur ya. Ya, boleh. Jadi dari tahun pertama teman-teman, aku sama Arkan ini satu divisi gitu. Melihat sih perkembangan Arkan tuh memang serius. Sisi Arkan ini awalnya kayak susah untuk ngobrol bersama lah. Introvert gitu. Introvert apa ya kan. Tapi waktu dia nyalon, wah keren banget sih Arkan ini bisa nyalonin diri. Ternyata waktu udah nyalonin dan udah menjadi Amirul tahun 2021, kelihatan di Arkan ini bisa reach orang-orang ya. Bisa membuat uhnya itu kerasa banget teman-teman tuh. Maka dari itu mungkin menurut aku Arkan ya yang paling berkesan sih. Lanjut Fajri. Dari ketiga tahun itu yang paling berkesan mungkin Wakil Amirulnya. Wakil Amirul ketika Kang Fahren, yaitu Kang Ahmad Rafi'i. Jadi waktu pas itu tuh aku bilang ke Arkan kan, aku mau ke lapangan dong, mau belajar gitu kan. Pas aku bilang Arkan, ini Kang Fa'i katanya ke lapangan, katanya kurang orang gitu. Nah di situ tuh kayak semua hal tentang akademik, tentang pemetaan tuh belajar tuh pas sama Kang Fa'i gitu. Orang yang paling istilahnya ngasih manfaat banyak gitu buat aku waktu pas masih aku maba Gema tuh ya memanfaatkan silaturahmi di Gema juga, yaitu gitu aku bisa kenal Kang Fa'i dan ya pas pemetaan ya alhamdulillah lancar. Sebenarnya mereka semua yang di sini tuh semua Gema kayaknya berkesan sih. Berkesan, Ya, sebenarnya berkesan. Buat kamu yang nonton kamu berkesan. Malu. Parah banget. Iya bener Kok sih. parah banget? Iya parah banget. Berkesan banget. Iya. Betul. Keren parah, Bukan keren parah. jelek maksudnya. Warna besar. Nah, aja deh. Menurut kalian setelah 3 tahun di Gema, momen paling lucu, seru, berkesan dan keinget terus selama di Gema apa dan kenapa? Perang Badar sih fix. Iya kayak karena mungkin apa ya, di Gema sendiri kan kayak apa ya, itu jarang-jarang gitu games perang air kan, dan mungkin dari saya sendiri waktu pertama kali main Perang Badar unexpected aja sih, karena kan ya nggak pernah nyangka kok kita geologi mainan gini ya gitu. Mainan air, tapi ya mainin sama apa ya semua anggota Gema gitu, khususnya yang Ikhwan dan aku juga main tapi terpisah ya, nggak bareng gitu. Mungkin itu sih kalau dari saya. Dari aku 3 tahun momen yang paling keinget ya, maksudnya semuanya keinget sih. Kita sharing sama lembaga lain. Oh, Gema Itu ya. Gema Visit ya. Betul. Kemana sih kita pokoknya pernah ke psikologi, pernah sih? Pernah kan? Pernah. Kang Zaid. Nah, Ya, Kang Ato. Kang Ato, Kang Zaid mah. PPS apa sih? Apa FIB? Nah, ya Kang pokoknya Ucul. pokoknya Kang Zaid kita lupa itu FTIP. Enggak, FTIP mah kami muslim. Pokoknya banyak lah, karena banyak pusing kan. Nah itu mungkin menurut aku apa yang paling seru tuh tentang kita berdiskusi. Soalnya kan emang sih semua organisasi pasti ada visit-visitnya lah ya. Cuma di Gema ini yang spesialnya di mana kita tuh berdiskusi nggak cuma tentang organisasi kita aja teman-teman. Kita di sini diskusi lingkungan Islam di Fakultas Sains itu gimana dibandingin sama di kita. Pokoknya saling tukar tambah lah ya. Ada mutualisme, Simbiosis. simbiosis aja. Saya silahkan. Jadi buat kamu yang nonton nanti kalau tetap di Gema atau dimanapun jangan lupa ikutan ya sharingnya ya. Betul banget teman-teman. Kalau menurut aku paling lucu itu sama sih kayak Wisnu pas Perang Badar. Jadi kan Perang Badar tuh pas kita masuk Gema pertama kali ya. Kan Gema ada Perang Badar kan. Kondisinya saat itu kan kita dikasih peluru air gitu kan. Ada dari plastik gitu buat lempar-lempar. Nah itu kondisinya udah habis loh pelurunya tuh. Terus ini teman saya si Fajri udah nggak megang apa-apa.
Udah gak megang apa-apa. Saya tahu deh. Habis itu si Fajri tuh cuma sisa megang botol air doang. Betul, warna oranye lagi Iya. yang akuin. Nah, habis itu kayak si Fajri tuh udah jadi target utama lah. Nah, si Fajri kesel, akhirnya kayak botolnya Fajri dibuka, saya gak ada peluru lagi kan. Dilempar sama Fajri, diguyur semua. Siapa itu? Nggak tahu, lupa kena siapa, pokoknya itu kocak banget kalau menurut aku. Menurut aku itu momen paling lucu di Gema. Bingung semuanya berkesan soalnya. Ini. Jedar. Oh, iya. Jadi mungkin sebenarnya semuanya berkesan ya. Cuma karena disuruh satu wae, istighfar biasa lah. Oke, lanjut ya teman-teman. Boleh. Aku mau ngambil warna krem deh. Menurut kalian setelah 3 tahun di Gema, ciri khas anak-anak Gema tuh kayak gimana sih? Ciri khasnya langsung aja yaitu santai dan tepat waktu. Maksudnya santai dan dapat apa? Responsibility apa tuh artinya? Tanggung jawab. Tanggung jawab teman-teman itu. Itu kan menurut aku. Soalnya di kita tuh di Gema banyak prokernya dan anak-anaknya walaupun Islam banget tapi pokoknya begitulah, kan jadinya. Ya Nah, iya, nggak pokoknya apa-apa. semua itu, semua anak-anaknya responsibility parah sih itu sih. Apa ya, mungkin ciri khasnya selalu ingat Allah. Subhanallah. Harusnya semuanya buat kamu nonton juga jangan lupa. Ini nonton di Samsul nggak sih? Ya pokoknya itu dah. Kan di Gema ya. Iya, Iya. bener. Lanjut. Ya, ciri khas anak Gema tuh ini banget Ada ya. nggak, Mas? Kalau misalkan sholat tuh pasti di masjid FT. Betul kan? Betul. Kalian yang punya masjid. Iya. Iya. Ya doain aja lah semoga kita punya masjid sendiri. Jangan atuh dia barengan masjid. Oh iya betul. Jamaah. Biar silaturahmi ya. Betul. Iya, betul. Jadi yang paling ya mencirikan anak Gema tuh ya itu sering ke masjid. Pasti kalau misalkan ke masjid tuh apa sih namanya? Pasti ketemu anak Gema lagi gitu. Dan kadang waktu misalkan nih lagi kajian gitu ya. Kajian misalkan yang ngadainnya anak kami muslim misalnya aktif gitu. Terus yang datang ya anak-anak Gema lagi gitu. Jadi di situ tuh kayak berbaur gitu sama teman-teman dari kami muslim gitu. Ciri khas anak Gema. Sudah persingkat tadi ya. Lama ya, udah lama ketemu soalnya, jadi pengen banyak berbincang. Ciri khas anak Gema. Bantuin dong. Ciri khas Anda deh, Anda di mana gimana sok. Misalkan sama teman-teman kamu di organisasi. Misalkan saya ketemu ucapin salam, assalamualaikum teman. Iya, bener juga ya. Bener. Udah kepikiran nih. Iya. Udah habit soalnya. Oh, alhamdulillah. Dikit-dikit baca doa lah, gitu. Udah paling bener. Kayak misal kita kumpul pengen makan aja, jangan sampai makan doang nih, kita kumpul makan, jangan lupa baca doa gitu. Kan kalau kayak habis itu kalau kayak kumpul misal pengen belajar, pasti ada yang ngikutin aja. Baca doa dulu gitu. Pas Paling mubes juga nggak sih? iya pas mubes juga gitu kan. Baca doa. Kadang soalnya kan kalau apa ya, kan ini juga kayak dituntut buat dakwah juga gitu kan. Nah, mulai dari circle Gema dulu, baru semoga nanti ke yang lain-lainnya bisa menyebar juga gitu. Paling itu sih tadi. Suka ngajak doa gitu. Suka ngajak doa ya bahasanya. Bisa lanjut terus. Oke, ciri khas Gema ya yang paling kelihatan pakai jaket Gema dong gitu. Bangga banget. Iya enggak? Buat kamu yang mau jaket ini masuk Gema nggak sih? Yo, betul. Ntar masuk Gema ya, ntar buat teman baru. Bayar ya kali. Iya dong. Selain itu ciri khasnya ya apa ya yang mungkin paling kelihatan dari apa ya, misal skupnya dari himpunan mahasiswa geologi ya, kita ini mencoba untuk menerapkan sunnah lah gitu, dan mungkin kayak tadi contohnya menerapkan doa setiap ingin melakukan kegiatan gitu. Dan mungkin semisalnya sih cukup itu. Buat lanjutnya ada Fajri, kita ambil warna biru tua kan. Boleh. Boleh Ji? Apa aja lama banget nih gambarnya. Oh, iya tuh maaf, aku gambarnya diukir. Iya nggak apa-apa. Ini apa ya pertanyaannya? Menurut kalian setelah 3 tahun di Gema, suka dan duka apa yang kalian rasakan selama di Gema? Oke, karena mungkin semua suka duka kita sama ya, mungkin dari langsung aja di cover sama Fajri. Di cover ya? Iya. Oke. Atau duka dulu kali ya? Atau suka dulu? Bebas. Bebas. Duka dulu aja duka. Duka dulu.
Pokoknya yang berkaitan dengan beresnya kepengurusan mungkin ya. Kalau misalkan duka tuh, karena kayak belum tahu aja gitu tahun depan tuh apakah masih di Gema atau enggak gitu kan teman-teman tuh gitu. Ada banyak misalkan di kepengurusan tahun pertama ketika ya kami masih jadi staff, kayak teman-teman tuh masih pada banyak gitu yang join gitu. Betul. Terus kayak makin rame gitu. Tapi lama-kelamaan tahun kedua, tahun ketiga gitu makin sedikit gitu. Seleksi alam ya. Betul, seleksi alam. Tapi masih ada orangnya, masih ada. Masih ada orangnya mah. Enggak, ini cuman hilang dari radar Gema aja. Jauh. Gitu. Ya mungkin itu salah satu duka sama kalau apa? Ya kesedihan juga gitu. Tapi kalau misalkan suka apa ya? Ya semua kaitannya sama kegiatan Gema mungkin ya, pasti ada sukanya gitu. Kalau misalkan cuman yang paling suka sih karena aku dulu yang berkaitannya sama Mabit mungkin ya, Mabit subuh bareng gitu. Oke. Sama semua nggak sih atau ada yang beda, Tapur? Sama Ya. pasti itu sih. Kesedihannya kadang hilang ya. Maksudnya padahal Gema. Iya pada nggak lanjut. Iya. Rivaldi Doni aduh udah lanjut dicari di Gema. Coba namanya Rivaldi, Doni ya. Mungkin ada kesibukan yang lain. Iya, ada yang lain juga. Lanjut kali ya. Sama nggak sama duka kalau dukanya? Masih mau nambahin? Atau ada yang mau nambahin? Kurang lebih sama sih. Kapan lagi diajarin potong hewan kurban gitu. Dapat ini sih. Dapat sate. Sate kurban. Dapat dagingnya juga. Iya. Daging kurbannya juga. Kita tuh nggak cuma fokus di Gema ya. Iya. Kita akademinya juga ada, bagus nih, bagus. Mungkin tetap jaga semangat, tetap jaga ukhuwah ya.